Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat sentosa. Yang saya hormati Bapak Dr. Sandi Kosasi SE MMM.Com selaku penguji 1, Ibu I Dewa Ayu Eka Yuliani Eskom M.Com selaku penguji kedua, dan Ibu Utin Kasma Eskom M.Com selaku penguji ketiga. Bapak dan Ibu, terima kasih karena telah menyempatkan waktunya dalam presentasi outline saya. Perkenalkan, saya Isya Sepa dengan NIM 211037786, Program Studi Sistem Informasi, Peminatan Enterprise Information System. Di sini saya akan mempresentasikan outline saya, yaitu berjudul Perencanaan Enterprise Arsitektur Pengelolaan Simpan Pinjam pada CU Pancerkasi Landak. Bab 1 pendahuluan, di mana latar belakang penelitian saya, proses bisnis utama pada CU Pancurkasi yang berupa pengelolaan simpan pinjam. CU Pancurkasi menghadapi masalah yang menghambat proses pengelolaan simpan pinjam karena kurangnya kemampuan untuk mengotomatisasi data. Masalah ini menyebabkan distribusi data yang tidak merata, yang menimbulkan risiko redundansi data. Ada juga masalah karena banyaknya tugas yang dilakukan secara langsung, seperti pencatatan transaksi simpanan dan pinjaman anggota, yang mengharuskan anggota menyerahkan dokumen ke kantor. Akibatnya, kesalahan manusia dapat berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penerapan enterprise arsitektur pada CU Pancerkasi dapat mengoptimalkan sumber daya informasi yang dapat yang dapat digunakan dalam rangka mendukung strategi bisnis yang selaras dengan visi dan misi dari CU Pancurkasi. Permasalahan masalahnya bagaimana merencanakan enterprise arsitektur pengelolaan simpan pinjam menggunakan framework TOGAF ADM pada CU Pancurkasi. Di sini membatasi masalah pada perencanaan EA yang mencangkup pengelolaan simpanan dan pinjaman, tanpa membahas aspek lain seperti strategi pemasaran, pengelolaan keuangan secara keseluruhan, ataupun mengenai pelatihan anggota dalam penggunaan aplikasi digital. Ruang lingkup penelitian ini mengacu pada penerapan metode TOGAF ADM di CU Pancurkasi. Ruang lingkup penelitian mencangkup 4 domain arsitektur, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, dengan alat pemodelan berupa Archimedes. Kemudian terdapat tujuan penelitian yang dimana menghasilkan blueprint dalam pengelolaan simpan pinjam melalui pemetaan proses bisnis dan teknologi yang dapat memberikan solusi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan bisnis lembaga. Manfaat bagi penulis, manfaat penelitian dapat memperdalam wawasan, meningkatkan kemampuan penulis menganalisis, serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan dengan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di bidang enterprise arsitektur, khususnya framework TOGAF ADM. Manfaat bagi pengguna membantu dalam mengidentifikasi dan merumuskan proses bisnis yang ada. Dengan adanya panduan yang jelas, CU Pancurkasi dapat meningkatkan layanan kepada anggota, mempercepat proses transaksi, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Sistematika penulisannya yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori dan kerangka pemikiran, bab 3 gambaran umum CU Pancurkasi, bab 4 metodologi penelitian. Bab 2, landasan teori. Pada 2.1 landasan teori dapat dilihat terdapat penjelasan dari enterprise arsitektur dan teori-teori yang relevan yang akan membantu saya membangun blueprint perencanaan pengelolaan simpan pinjam menggunakan framework TOGAF ADM pada CU Pancurkasi. Kemudian pada 2.2 peneliti terdahulu, terdapat beberapa studi penelitian yang relevan dengan metode dan objek penelitian saya, yang membantu untuk memahami teori, konsep, dan model yang telah dikembangkan sehingga menghasilkan kebaharuan. Kemudian pada 2.3 kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.6. Kerangka pemikiran ini dimulai dengan perumusan permasalahan, yaitu bagaimana merencanakan enterprise arsitektur pengelolaan simpan pinjam menggunakan framework TOGAF ADM di CU Pancurkasi.
Pada bab 3, gambaran umum CU Pancur Kasih, terdapat visi dan misi CU Pancur Kasih, yang dimana visinya menjadi kredit union yang terpercaya, tangguh, terdepan, dan berkesinambungan. Misinya meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan. Di sini juga terdapat struktur organisasi, dapat dilihat pada bagan, di mana struktur organisasi CU Pancur Kasih dipimpin oleh manajer Edi Yanto dengan Kabid Kredit Robinson yang mengelola aspek kredit. Di bawahnya terdapat Departemen Analisis Kredit yang terdiri dari 3 anggota untuk menganalisis pengajuan kredit, dan Departemen Customer Service yang dipimpin oleh Yeni Esterina untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selain itu ada admin umum yang dikelola oleh Emiliana Rossini, Departemen SDKA yang dipimpin oleh Roberta Kusyanti, dan tim teller yang melayani transaksi keuangan, serta security untuk menjaga keamanan perusahaan. Selanjutnya masuk pada tata laksana sistem berjalan, yang dimana memiliki 5 prosedur, yaitu yang pertama prosedur pendaftaran anggota, prosedur simpanan, prosedur pinjaman, prosedur angsuran, dan yang terakhir prosedur pengunduran anggota. Pada bab 4, metode penelitian, bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian di PCU Pancur Kasih Landak adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Design Science Research Method atau DSRM. Dapat dilihat pada gambar bagan di samping, di mana tahapan DSRM yang pertama identifikasi masalah dan motivasi, 2 definisikan tujuan solusi, yang ketiga desain dan pengembangan, keempat demonstrasi, yang kelima evaluasi, yang keenam komunikasi. Kemudian terdapat metode pengumpulan data, yang dimana data primer. Yang pertama data primer, di mana data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung pada pihak CU Pancur Kasih untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan proses simpan pinjam, data pendaftaran anggota, dan layanan keuangan yang diberikan. Data yang kedua yaitu data sekunder, yang dimana data sekunder diperoleh dari dokumen organisasi, termasuk visi misi, struktur organisasi, dan kebijakan terkait pengelolaan simpan pinjam. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan tanggal 25 November dan 26 November 2024 dari jam 9 sampai selesai. Adapun observasi dilakukan hingga selesainya penelitian. Observasi dilakukan dengan cara melihat langsung aktivitas bisnis di CU Pancur Kasih, khususnya dalam proses pengelolaan simpan pinjam. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan tepatnya pada tanggal 22 November dan 23 November tahun 2024, pukul 9 hingga selesai. Wawancara dilakukan pada manajemen dan staf CU Pancur Kasih untuk mendapatkan informasi mengenai proses dan tantangan dalam pengelolaan simpan pinjam. Hasil dari pertanyaan wawancara yang telah dilakukan dicatat dengan menggunakan alat tulis dan media elektronik berupa handphone. Yang ketiga, studi dokumentasi, mengumpulkan data kebijakan peminjaman dan simpanan yang mengatur proses penanganan tunjangan dan tunggakan, serta kebijakan internal yang mencangkup prinsip-prinsip etika dan tata kelola yang harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian, skenario pengujian user acceptance testing, di mana terdapat 3 tahapan dalam pengujian UAT ini. Yang pertama, menyusun rencana pengujian UAT yang meliputi waktu pelaksanaan, tujuan pengujian, prosedur pengisian, serta aspek yang diuji. Tahapan kedua yaitu penggunaan akhir menjalankan sistem sesuai prosedur standar yang diikuti. Kemudian mengisi kuesioner setelah uji coba sistem. Yang ketiga, tahapan terakhir yaitu menghitung skor dari hasil kuesioner untuk tiap pertanyaan dan menginterpretasikan skor akhir dalam bentuk presentase, sehingga dapat diketahui hasil pengujian. Bab 4, metodologi penelitian skenario pengujian user acceptance testing ini menjadi akhir dari slide presentasi saya. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen atas waktu yang telah diberikan dan diluangkan untuk saya. Sekian presentasi outline saya ucapkan terima kasih.